Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Madnur Motor. Jadi pada kesempatan kali ini kita dapat garapan Honda Scoopy lama ini guys, yang belum ACG, yang mengalami tidak bisa hidup. Dan untuk permasalahan motor ini awalnya ini pas jalan berlubang motor ini mati. Awalnya seperti itu, dan untuk motor ini sudah beberapa hari katanya yang sudah mulai mati-mati, dan akhirnya sekarang motor ini tidak bisa hidup. Dan untuk permasalahan seperti ini biasanya untuk permasalahannya adalah di bagian kelistrikan. Soalnya untuk bagian antara mesin dan rangka ini kan gerak, jadi untuk bagian kabel ini kemungkinan ada yang mau putus. Jadi untuk motor ini gejala awal itu kan dia tidak, awalnya itu kena lobak mati. Kemungkinan untuk permasalahan ada di bagian kabel spool, pulser. Kemungkinan kalau untuk penyakitnya seperti itu. Jadi untuk motor ini kita cek terlebih dahulu. Untuk permasalahan seperti ini kemungkinan kita memakai logika dulu. Kenapa jadi memakai logika? Soalnya untuk permasalahan ini dia kena nabrak lobak mati, kemungkinan untuk permasalahannya di kelistrikan. Jadi untuk kali ini simak videonya sampai selesai. Yang baru bergabung jangan lupa di like dan di subscribe, disuruh juga, dan tekan loncengnya juga agar mendapatkan notifikasi dari video-video kami guys. Semoga bermanfaat. Untuk kali ini langsung saja kita ke penelusuran untuk penyakit motor ini. Yang pertama kita cek untuk bagian spool. Oke, lanjut simak videonya sampai selesai. Nah, untuk ini kita coba pastikan dulu untuk motornya kita hidupkan. Soalnya ini sudah beberapa hari belum saya kerjakan, soalnya banyak kerjaan yang lain. Yang sebelahnya itu Honda CB, itu rakit custom lampu LED yang bulat, belum dikerjakan juga, tetapi kita kerjakan terlebih dahulu untuk motor Scoopy ini guys. Ini coba kita hidupkan. Nyala. Untuk bagian sini aman, tidak ada history kerusakan dari lampu mil ini. Kita hidupkan lagi. Nah, itu tidak bisa hidup. Dan untuk akinya ini tekor ini guys, katanya untuk beberapa hari yang lalu bisa jalan, kemudian ngedrop, dan akhirnya tidak ada strum sama sekali. Dan terakhir itu di setrum, katanya ini masih ada setrum. Jadi langsung saja ke proses pengecekan untuk bagian kelistrikan, bagian spool. Kenapa di sini untuk bagian spool? Kalau menurut saya soalnya di sini kan untuk kabel spool menuju ke atas ini posisinya di bagian mesin bawah, dan di sini untuk bagian rangka. Biasanya untuk kelistrikan ini yang bermasalah sering di bagian bawah sini guys. Kalau Scoopy sejenis Matic yang lainnya juga sistem ACG. Nah, jadi kit yang pertama kita bongkar adalah bagian tutup bagian sini, dan nanti kita bongkar magnetnya, dan kita cek untuk bagian kabel pulser sama kabel bagian spool untuk pengisian, dan juga untuk sistem lampu. Simak videonya sampai selesai. Dan kabelnya nanti kita cek untuk putusnya di mana, rusaknya di mana. Nah, jadi kita jelaskan dulu. Untuk yang satu ini adalah bagian pengisian dan menyatu juga untuk bagian lampu. Dan yang dua ini adalah kabel pulser positif dan negatif. Jadi
Kalau sering mati-mati itu adalah penyakitnya kemungkinan di kabel polser putus atau ada yang ke jumper. Ini kita tarik dulu biar lebih mudah untuk pengecekannya. Jadi di sini kita bukan untuk sombong atau gimana, kita berbagi masing-masing pengalaman menurut pengalaman kita masing-masing. Kemungkinan untuk beda orang beda juga untuk pengalamannya guys, jadi ambil yang baiknya saja untuk pengalaman seperti ini. Nah, dan di sini sudah ketemu untuk penyakitnya, putusnya adalah di bagian spool ini guys. Nah, kemungkinan untuk faktor putus seperti ini kemungkinan kan oleh mesinnya ini gerak, jadi disitulah terjadinya putus kabel spool ini guys. Jadi seperti itu, soalnya kan kena lubang, sering kena goncangan, jadi menyebabkan kabel ini putus. Nah, ini sudah dapat untuk penyakitnya. Kita tidak perlu membuka bagian spool, penyakitnya hanya di bagian luar saja ini guys. Nah, ini kita sambung terlebih dahulu untuk bagian kabelnya. Sebenarnya untuk putusnya ini pas banget ini guys. Nah, di sini juga ada bekas gesekan, bisa kalian lihat. Untuk bagian kabel yang lain ini adalah untuk bagian starter ini guys. Kalau untuk bagian starter ini jarang bermasalah, soalnya untuk bagian kabelnya itu besar. Nah, ini contohnya kabelnya seperti ini guys. Nah, ini ada bagian negatif dan positif untuk menuju dinamo starter motor Honda Scoopy ini guys. Kalau untuk sistem yang baru ini kan dia menggunakan sistem ACG, jadi untuk dinamo ini dia tidak ada, jadi di langsung di bagian spool untuk sistem starternya. Jadi seperti itu. Ini langsung saja kita sambung dan kita tes coba hidup apa berhasil, atau kalau ada penyakit yang lain. Ini kita cari isolasi dan juga kita cari cutter untuk atau gunting untuk menyambung bagian spool ini guys. Oke, simak videonya sampai selesai agar dapat dimengerti dan tidak gagal paham. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Nah, di sini untuk kabelnya ada 3. Nanti untuk proses pemasangan kabel ini hati-hati ketukar, jangan sampai salah pasang. Untuk warna kuningnya ini hampir mirip, jadi jangan sampai salah pasang. Oke, lanjut, kita sambung dulu. Nah, di sini ada kabelnya kuning strip, putih strip kuning, ada 2. Dan di sini untuk kuning full 1. Jadi untuk yang kuning full ini adalah sistem pengisian dan bagian lampu. Dan yang 2 ini adalah bagian pulser. Dan yang 1 ini putih full, dan di sini ada putih strip kuning. Jadi sesuaikan dengan urutannya guys, jangan sampai salah pasang. Sambung dulu.
Ini kita gunakan isolasi bakar ya guys. Biar lebih kuat. Nah, ini sudah selesai untuk isolasi bakarnya. Lanjut kita pakai isolasi biasa agar lebih kuat. Nanti kita pasang, kita coba hidupkan terlebih dahulu guys. Mudah-mudahan untuk bagian spool atau yang lainnya tidak ada masalah. Kemungkinan kalau untuk tebakan saya penyakitnya hanya di sini. Kemungkinan kita pastikan nanti kita hidupkan, kita pasang, apakah bisa hidup dan normal kembali. Ini lanjut kita pasang dulu untuk soketnya nih guys. Mudah-mudahan bisa hidup. Ini kabel pulsar, ini kabel untuk pengisian dan lampu ini guys, ini dan dua ini untuk kabel bagian pulsar. Oke, coba kita hidupkan. Sudah terpasang, coba kita on kontak, coba kita hidupkan dulu ini apakah kuat untuk akinya. Nah, untuk motornya sudah bisa hidup. Coba kita gas. Nah, oke, untuk motornya ini sudah selesai. Dan untuk penyakitnya hanya di bagian kabel saja ini guys, tidak ada untuk masalah lain. Jadi untuk videonya kayaknya cukup sampai di sini. Untuk proses pemasangan ini tidak perlu kita tayangkan ini guys, cukup mudah. Ada 2 buah baut dan di sini 2 buah baut menggunakan kunci baut 8 dan di sini menggunakan baut skrop. Nah, jadi untuk motor ini sudah dibongkar sama yang punya, tetapi dia tidak bisa untuk memperbaikinya guys. Jadi dibawa ke bengkel lah seperti itu. Jadi untuk box-boxnya ini di rumah yang punya, tugas kita hanya memperbaiki untuk kerusakan dan juga untuk membuka. Nah, ini sama memasang ini. Jadi untuk videonya kayaknya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi yang baru bergabung jangan lupa di like dan di subscribe dan di share juga dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video terbaru saya guys, dan juga menambah pengalaman. Kalau ada kekurangan atau penyampaian yang kurang pas, mohon maaf. Namanya manusia tak luput dari kesalahan. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Oke, sekian dan terima kasih.